Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Areta Merlina dengan nomor pokok mahasiswa 232151002 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam video pertama kali ini, saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul dan juga pelafalan Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Sangat besar keutamaan surat Al-Kahfi ayat 1-10 ini. Untuk itulah, melantunkannya atau membacanya sangat dianjurkan. Dan keutamaan surat Al-Kahfi ayat 1-10 ini akan didapatkan oleh orang yang rajin membacanya, bahkan mau menghafalnya. Selain membaca ayat tersebut, rajinlah untuk membaca keseluruhan ayat suci Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup yang sesungguhnya. Adapun waktu terbaik untuk melantunkan surat Al-Kahfi ayat 1-10, waktu pengamalannya di tiap malam Jumat, dan lebih baik diamalkan secara keseluruhan surat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubassyiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asyarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan huruja am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu bina atina ajaba ida awal fityatul ilal kahfi wa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Yang mempunyai arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Yang kedua, sebagai bimbingan yang lurus untuk meningkatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah SWT dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik. Ayat ketiga, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Keempat, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Dan yang kelima, mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan atau sesuatu kecuali dusta. Untuk ayat ke-6, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Ayat ke-7, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Untuk ayat ke-8, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. 9, atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Untuk ayat terakhir, ayat 10, ingatlah tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini.
Dan untuk kali ini saya akan menjabarkan tajwid Al-Kahfi ayat 6 dan 7. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bamatabi ihunna idgham bigunna tomakuna nafsaka ala majaj munfasil amat badal samatabi rahim idhar sapawi illam idgham bilagunna illam idhar sapawi illam yu'minu matabi illam yu'minu biha mad asli damatoi bihadal alam alif lam qamariyah hadi matabi ya asafan mad iwad inna gunna na matabi ja'alna matabi ma matabi alal alif lam qamariyah ardiji matabi natalla idugum bilaguna laha matabi linab Qalqala sugro linablu wahum idhar sapawi ay musaddad hum idhar sapawi ahsanu amala mad iwad. Shadaqallahul azim. Perjalanan berikutnya yaitu menjelaskan mengenai asbabun nuzul al-kahfi ini. Oke, surat ini diturunkan secara bertahap pada Nabi Muhammad SAW. Turunnya surat ini ada di Mekah, makanya disebut sebagai surat Makkiyah. Asal muasal dari turunnya surat ini berawal dari peristiwa besar dalam sejarah Islam, yakni sejumlah tokoh Quraisy berkomplot untuk menguji kenabian Nabi Muhammad SAW. Peristiwa sejarah ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Ishaq, dari orang alim besar di Mesir, dari Arimah, dan dari Ibnu Abbas. Oke, selanjutnya, kaum Quraisy di masa lalu mengutus 2 orang ke Madinah, yakni Uqbah bin Abi Mu'aid dan Al-Nadir bin Al-Harits. Utusan ini diminta untuk bertanya pada seorang pendeta Yahudi. Pertanyaannya berkaitan dengan ciri-ciri kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Berbekal kitab suci dari Nabi terdahulu, pendeta ini tentu mengetahui ciri-ciri kenabian tersebut. Inilah yang melatar belakangi pengiriman utusan tersebut. Dalam penjelasannya, pendeta Yahudi menyarankan keduanya untuk bertanya tentang 3 hal pada Nabi Muhammad SAW, karena hanya Nabi yang dapat menjawabnya. Yang pertama adalah kisah pemuda yang berpergian di masa lalu. Yang kedua ialah kisah pengembara yang melakukan perjalanan ke Maghrib dan Masyariq. Dan yang terakhir, yang ketiga, ialah penjelasan mengenai ruh, utusan kembali ke tokoh Quraisy. Kemudian para pemuka Quraisy menghadap dan bertanya pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun menjawabnya dengan, "Aku akan menjawab pertanyaan tersebut." Setelah itu, kaum Quraisy pulang lagi ke rumah. Untuk sesi terakhir dari Asbabun Nuzul, mari dilanjutkan. Rasulullah menunggu malaikat Jibril untuk membantu dalam mengajarkan beliau. Namun, waktunya begitu lama sehingga membuat Nabi bersedih hati. Barulah malaikat Jibril datang membawa wahyu berupa surat Al-Kahfi ini. Tentunya berisi tentang penjelasan atas apa yang ditanyakan oleh kaum Quraisy sebelumnya. Perihal lamanya turun wahyu ini berkaitan langsung dengan teguran terhadap Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW sebelumnya tidak mengucapkan insya Allah dalam menanggapi pertanyaan. Meskipun begitu, cinta Allah sangatlah luar biasa terhadap kekasihnya. Allah SWT tetap menurunkan wahyu berisi penjelasan tersebut, dan ini sekaligus mengukuhkan tentang kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Setelah menjelaskan mengenai asbabun nuzul dari Al-Kahfi, kita juga harus mengetahui keutamaan bagi kita yang sering membaca dan juga menghafal Al-Kahfi ini. Keutamaannya diantaranya bagi umat Islam yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, salah satunya akan mendapatkan ampunan dosa.
dari Allah Subhanahu wa taala tentunya di antara 2 Jumat. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga akan membentangkan dan memancarkan cahaya baginya dari telapak kaki sampai langit pada hari kiamat kelak. Sungguh mulia mereka yang selalu membaca bahkan hafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 ini. Untuk menutup video kali ini, saya akan menyimpulkan bahwa kandungan surat Al-Kahfi menunjukkan bagaimana perbuatan orang-orang beriman membawa kepada kebahagiaan surgawi, sedangkan perbuatan orang-orang kafir dan inkar kepada Allah Subhanahu wa taala hanya membawa kekecewaan dan kegagalan. Di sini umat Islam diperkenalkan kepada 2 orang yang berbeda. Oke, sampai sini dulu video untuk tugas kali ini. Terima kasih yang sudah sungguh-sungguh menyimak videonya dari awal, mulai dari pelafalan sampai kisah dan keutamaan di balik surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.